Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hirobika Iswara dengan NPM 2006 5794115 akan membawa topik resume evaluasi pengolahan limbah B3 pada industri air minum dalam kemasan atau AMDK di PT X. Referensi yang akan digunakan berasal dari Jukung Jurnal Teknik Lingkungan seri 8, volume 8, part 2 dengan judul Evaluasi Pengolahan Limbah B3 pada Industri Air Minum dalam Kemasan, uh, author by Bagas Dwiki, Audianati Meganadi, dan Novem Pramitasari. Next. Outline PPT ini berupa pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Sebelumnya, AMDK, air minum dalam kemasan, merupakan salah satu produk instan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia dan juga menawarkan beberapa keunggulan dan manfaat. Problem dari masalah tersebut ialah limbah B3 yang dihasilkan dari PT X berasal dari pengoperasian proses produksi, bengkel, laboratorium, dan perkantoran. Berdasarkan karakteristik dan sifat limbah B3 memerlukan penanganan yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tujuan dalam PowerPoint ini ialah mengetahui status pengelolaan limbah B3 PTX saat ini dan mengevaluasi pengelolaan limbah B3, menganalisis kinerja sistem pengelolaan limbah B3 dan membuat rekomendasi perbaikan pengelolaan limbah B3 di PTX sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut merupakan profil PTX. PTX berada di Kabupaten Pasuruan dengan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2022 di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan ya meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengetahui sumber jenis dan timbulan limbah B3 yang dihasilkan, mengetahui standar operating procedure (SOP), pengelolaan limbah B3 di PTX, dan mengetahui kondisi existing pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PTX. Metode evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi existing sistem pengelolaan limbah B3 PTX dengan peraturan yang berlaku menggunakan metode pembobotan skala Gatman. Hasil dan pembahasan. Sebelumnya, sumber dari PTX mempunyai memiliki 7 jenis limbah, 8 jenis limbah dengan limbah B3 yang dihasilkan oleh PTX bersumber dari kegiatan pada produksi, workshop, bengkel, laboratorium, dan kantor. Uraian dari jenis dan timbulan B3 yang dihasilkan oleh PTX dapat dilihat pada tabel ini dengan hasil akhir timbulan per bulannya yaitu 25 kg per bulan. Berikutnya merupakan metode menghitung persentase scoring dengan total skor terpenuhi existing dibagi total skor aja dikali 100%. Berikut merupakan range dari scoringnya nomor 1 hingga 5 dengan 1 sebagai sistem skor angka 1 dan 0 dengan skor 1 menandakan parameter yang telah memenuhi standar peraturan yang berlaku, sedangkan skor 0 diberikan pada parameter yang tidak memenuhi standar peraturan yang berlaku. Berikutnya merupakan evaluasi pengurangan dan penanganan limbah B3. Sebelumnya, pengurangan limbah B3 dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan hasil analisis kondisi existing pada kegiatan pengurangan dengan kesesuaian standar peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2021, yaitu dengan menggunakan metode scoring skala Gatman, akan dihitung 4 parameter pengurangan limbah B3 dengan substitusi bahan, modifikasi proses, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pelaporan. Berdasarkan nilai
kesesuaiannya akan ditemukan sebesar nilai kesesuaian 0%. Sehingga pengurangan limbah B3 pada PTX ini mendapatkan kategori sangat buruk. Berikutnya untuk penanganan limbah B3, di mana kegiatan penyimpanan limbah B3 di PTX sebelumnya dilakukan pada tempat penyimpanan sementara limbah B3, TPS LB3, dengan yang diserahkan kepada pihak ketiga. Penyimpanan limbah B3 pada fasilitas ini mempunyai bangunan yang dilengkapi dengan kemasan safety. Standar prosedur penyimpanan limbah B3 yang akan diperiksa berupa tata cara penyimpanan B3, lokasi penyimpanan, dan waktu penyimpanan limbah B3. Berdasarkan hasil analisis kondisi existing pada kegiatan penyimpanan, dengan kesesuaian standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021, menggunakan metode scoring skala Gatman, diperoleh nilai kesesuaian sebesar 68%, sehingga mendapatkan kategori baik. Total persentase tersebut dari pengurangan dan penanganan akan didapatkan em, eh, nilai total gabungan, yaitu sebesar 34% yang memiliki kategori buruk. PTX telah melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 dengan baik, namun upaya untuk pengurangan limbah B3 belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga direkomendasikan perbaikan pengurangan limbah B3 pada kegiatan pengurangan dan penyimpanan untuk masing-masing berupa penggunaan deterjen, pencucian galon dengan pengaplikasian biosurfaktan sengon dan kulit buah pepaya sebagai bahan deterjen alami dan ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi kemasan bekas B3 serta perbaikan pada keamanan kemasan limbah B3 yang berupa lampu TL dengan mengganti kemasannya memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah B3 yang dihasilkan ataupun memberikan penutup yang kuat pada kemasan limbah B3 lampu TL, memberikan simbol label pada setiap kemasan limbah B3 yang telah terisi sesuai dengan karakteristiknya. Dan terakhir yaitu kesimpulan di mana sebelumnya PTX menghasilkan 8 jenis limbah B3 dengan rata-rata timbulan limbah B3 yang dihasilkan dari setiap divisi ialah sebelumnya seperti tadi 25 kg per bulan. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan di PTX adalah penyimpanan dan pengangkutan sehingga pengurangan limbah B3 belum dilakukan. Sementara itu, hasil evaluasi perbandingan kondisi existing pengelolaan limbah B3 dengan metode skala Gatman mendapatkan nilai 0%, sangat buruk. Sementara itu untuk penyimpanan didapatkan 68% dengan kategori baik, dengan rekapitulasi total persentase ialah 30% dengan kategori buruk. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.